Lembaga penelitian masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Pondok Pesantren Al-Fatih berlokasi di Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, merupakan pondok pesantren Islam yang ada di Sukaharjo. Pesantren ini memiliki santri yang berjumlah cukup banyak dan berasal dari berbagai macam daerah, khususnya daerah Karesidenan Solo Raya. Untuk memenuhi biaya operasional pondok, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatih berinisiatif dengan mendirikan unit usaha. Unit usaha ini dijalankan dari santri dan untuk santri. Unit usaha ini berupa pembuatan susu kedelai dan dibuat sendiri oleh para santri, serta dipasarkan sendiri oleh mereka. Susu kedelai yang diproduksi oleh Pondok Pesantren Al-Fatih ini memiliki rasa dan kualitas yang baik, karena sudah dikelola selama 10 tahun. Tentu sudah memiliki pengalaman yang banyak terkait produksi. Namun, masih ada kendala saat ini yaitu berupa pemasaran dan pengelolaan keuangan yang belum maksimal. Untuk itu, pendampingan PKM ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh bisnis ini. Sebagai penjabaran dan pentajaman dari tema ekonomi kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat ketahanan usaha masyarakat pasca pandemi, di lingkungan FEBI UIN Surakarta tahun 2022, kami sebagai salah satu kelompok PKM di FEBI UIN Surakarta melaksanakan program PKM dengan mengusung tema penguatan ekonomi pesantren berbasis pengelolaan produk, akses permodalan dan administrasi keuangan, dengan harapan dapat memberikan penguatan pada pengembangan usaha dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi. Fokus tema kegiatan tersebut diangkat berdasarkan hasil observasi awal yang tim kami lakukan dengan pimpinan pesantren Al-Fatih. Adapun kegiatan sarasehan ini akan dilaksanakan untuk para pengurus dan santri yang terlibat sebagai pengelola unit usaha yang dimiliki oleh pesantren, yaitu usaha susu kedelai yang telah berjalan selama beberapa tahun. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk 1. Memastikan pengembangan bisnis yang sudah dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Fatih berjalan sesuai teori yang disampaikan. 2. Memberikan pendampingan secara intens terkait aspek produksi, pendanaan maupun administrasi keuangan yang dilakukan oleh pengelola bisnis susu kedelai Pondok Pesantren Al-Fatih pada PKM ini. Kami melaksanakannya melalui 3 tahap. Tahap pertama, fokus group discussion yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 April tahun 2022, bertempat di Aula Ponpes Al-Fatih. Tahap kedua, kegiatan sarasehan yang dilaksanakan pada hari Jumat,
tanggal 8 April tahun 2022 bertempat di Aula Pesantren Al-Fatih. Dan tahap terakhir, kegiatan pendampingan dari hari Senin, tanggal 11 April tahun 2022 hingga Selasa, tanggal 30 April tahun 2022 bertempat di lokasi bisnis susu kedelai Ponpes. Pada kegiatan ini kami mengundang Ibu Siti Heni Mutmainah selaku owner Tempe Saguri sebagai narasumber, dengan tujuan memberikan motivasi untuk semakin mengembangkan bisnis yang sudah dimiliki oleh Ponpes Al-Fatih dan memberikan penguatan aspek bisnis baik yang berhubungan dengan sisi produksi, pendanaan maupun administrasi keuangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pengabdian masyarakat kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Ketua Rais Hadi Muharrami SEI MII, dengan anggota Bapak Usnan SEI MII dan Bapak Asep Rahimat Maulana Rahimat MSI. Baik, kami akan memaparkan sedikit terkait dengan PKM yang kami lakukan per tanggal 4 sampai 13 April tahun 2022. Adapun tema yang kami ambil adalah pengembangan ekonomi pesantren, aspek manajemen bisnis, keuangan, dan permodalan. Untuk lokasi pengabdian masyarakat pada tahun ini kami mengambil lokasi di Ponpes Al-Fatih Ngemplak Kartosura dengan tujuan karena kami melihat bahwasanya Ponpes ini cukup menarik untuk kami jadikan sebagai tempat PKM dengan latar belakang bagaimana Ponpes ini mereka memiliki usaha yang cukup berkembang, begitu pula usaha yang sudah selama ini berjalan dan itu menjadi modal utama dan juga menjadi keunikan tersendiri dari Ponpes Al-Fatih tersebut. Dalam hal ini Ponpes sudah melaksanakan bisnis untuk pengadaan minuman susu kedelai yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini, dan kali ini kami mengambil Ponpes tersebut sebagai lokasi untuk PKM dengan tujuan tentunya adalah untuk berkontribusi, memberikan kontribusi yang baik terkait dengan usaha yang dimiliki oleh Ponpes Al-Fatih Ngemplak Kartosura ini. Adapun Ponpes ini merupakan Ponpes yang mengambil pembelajaran untuk pembelajaran 6 tahun dari program setingkat SMP, kemudian dilanjutkan dengan setingkat SMA. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwasanya karena Ponpes ini memiliki keunikan sendiri dan menjadi salah satu dari anggota Happy Trend, yaitu himpunan bisnis pesantren yang dalamnya sudah berjalan untuk proses bisnis pembuatan susu kedelai yang ada di Ponpes Al-Fatih. Kenapa kami merasa bahwasanya Ponpes Al-Fatih ini cukup urgent untuk kami jadikan sebagai lokasi PKM? Karena memang Ponpes ini memiliki semangat untuk mencetak wirausahawan santri dari para santri yang ada di Ponpes Al-Fatih ini, sehingga kami memandang bahwasanya Ponpes Al-Fatih ini cukup potensial untuk dijadikan sebagai pengembangan sentripreneur yang ada di wilayah Kartosura ini. Kemudian kami berikan gambaran bahwasanya Ponpes Al-Fatih ini memang sudah mulai untuk melakukan bisnis pengembangan pembuatan susu kedelai. Maka selama ini proses pembuatan susu kedelai dilakukan secara konvensional, begitu pula dalam proses untuk
pemasaran dari susu kedelai itu. Selama ini pemasaran hanya dilakukan oleh santri saja, dan itu hanya dilakukan dengan sistem door to door. Dalam artian mereka langsung datang ke konsumen, baik itu yang ada di rumah-rumah yang ada di sekitar ponpes maupun menjajakannya di jalan sekitar yang ada di ponpes tersebut. Sehingga kami pikir dengan kualitas produk yang sudah cukup baik kami lihat, maka menjadi cukup sia-sia. Begitu pula kalau kita sampaikan, mungkin bisa kita sampaikan eman-eman nih bisnis yang dimiliki oleh Ponpes Al-Fatih ini jika tidak dikembangkan dan hanya berhenti pada konsep pemasaran yang konvensional tersebut. Maka dengan diadakannya PKM ini, kami bermaksud untuk memberikan kontribusi, memberikan masukan bagi Ponpes Al-Fatih untuk dapat mengembangkan bisnisnya, terutama dalam sisi pemasarannya. Karena dari FGD yang kami lakukan pada tanggal 4 April 2022 sebelum pelaksanaan PKM ini, kami melihat bahwasanya kendala utama yang dimiliki oleh Ponpes dalam proses usaha susu kedelai ini adalah pemasaran mereka yang masih terbatas dengan proses pemasaran konvensional door to door. Hal ini mungkin juga terkendala karena memang santri mereka tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi, tidak boleh untuk membawa handphone, sehingga proses untuk melakukan penjualan pemasaran secara online itu juga tidak memungkinkan. Maka kami mencoba untuk memberikan masukan dengan melakukan pelatihan terkait dengan pemasaran tersebut. Maka kami datangkan expert, dalam hal ini adalah Ibu Siti Heni yang merupakan pemilik dari Saguri, usaha online Saguri. Maka kami datangkan beliau untuk memberikan pelatihan di sana pada tanggal 8 April tahun 2020. Sama orang tua dipondokin, intinya belajar juga belajar membaca, masalah dari mau jadi itu gimana. Ada tipe orang yang seperti itu. Ada juga yang tipenya sudah dirancang, bahkan dari SMP, bahkan dari SD mungkin pengen masuk ke SMP mana, SMA mana, atau ingin masuk ke ITS, SMA yang mana, pondok yang mana, itu sudah dirancang. Atau misalkan mau masuk kuliah yang mana tadi, mau masuk kuliah gitu kan, itu sudah ada mimpinya dari sekarang. Nah itu penting juga gitu untuk membuat namanya dream book gitu. Ada yang pernah buat dream book kan? Pernah? Ada? Banyak kelas berapa? 2 SMA. Pernah buat dream book? Sekarang masih buat atau udah lama buatnya? Udah lama. Sekarang sudah berapa persen yang tercapai? Kemudian kami lanjutkan dengan proses pelatihan pada tanggal 11 sampai 13 April 2022 dengan memberikan pelatihan bagaimana untuk membuat konten pemasaran, membuat konten iklan yang kami berikan secara langsung, kami latih secara langsung adik-adik santri yang ada di Al-Fatih itu untuk melakukan take foto, begitu pula take video, bagaimana cara membuat konten-konten kreatif, bagaimana cara membuat konten pemasaran yang cukup baik, terutama untuk pemasaran produk susu kedelai yang sudah dimiliki oleh Ponpes Al-Fatih ini. Maka tujuan utama kami tentunya adalah bagaimana agar produk susu kedelai yang sudah dimiliki oleh Ponpes Al-Fatih ini dapat dikembangkan dengan melakukan pemasaran yang lebih intens, pemasaran yang lebih beragam, bukan hanya dengan satu konsep pemasaran door to door, akan tapi bisa secara online meskipun mereka tidak memiliki akses, akan tapi mereka bisa memanfaatkan itu, memanfaatkan atribut yang ada di Ponpes tersebut, mengembangkan produknya, mengembangkan iklannya itu dengan memanfaatkan alat-alat, memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki oleh Ponpes Al-Fatih, meskipun secara fisik mereka tidak memegang HP secara langsung.
Maka kami sudah memberikan pelatihan itu, dan tentunya kami harapkan dengan modal pemasaran yang semakin beragam, pemasaran yang semakin baik itu, maka itu nantinya akan berdampak pula bagi potensi permodalan yang akan bisa didapatkan oleh teman-teman santri yang ada di Ponpes Al-Fatih. Maka mereka bisa menunjukkan hasil produknya, begitu pula mereka bisa mempresentasikan produknya itu di hadapan para pemodal, maka itu bisa menjadi salah satu kontribusi untuk dapat menyuntik permodalan yang mungkin juga selama ini juga menjadi salah satu kendala yang ada di Ponpes Al-Fatih. Maka kami harapkan adanya PKM ini bisa memberikan kontribusi positif. Kami sudah memberikan pelatihan, begitu pula kami memberikan materi, kami berikan pula beberapa alat terkait dengan alat untuk membuat konten-konten kreatif untuk iklan dari produk susu kedelai itu. Maka kami harapkan dengan adanya PKM ini bisa meningkatkan penjualan dari usaha, khususnya adalah usaha susu kedelai yang dimiliki oleh Ponpes Al-Fatih. Begitu pula pada akhir proses PKM kami juga memberikan beberapa masukan terkait dengan bagaimana membuat pembukuan yang positif, bagaimana membuat pembukuan yang cukup rapi dalam pembukuan usaha susu kedelai itu, karena memang selama ini karena usahanya masih konvensional, maka baik itu sisi pemasarannya, begitu pula dari sisi pembukuannya juga masih belum rapi. Maka kami juga berikan pelatihan tersebut kepada adik-adik santri, dan alhamdulillah respon dari santri juga cukup baik. Beberapa santri juga cukup antusias dalam melakukan pelatihan, khususnya ketika dilakukan pelatihan langsung bagaimana cara membuat konten-konten kreatif yang bisa dilakukan oleh adik-adik santri tersebut. Maka kami berharap bahwasanya semua hal-hal yang kami berikan ini bisa berdampak positif bagi Ponpes Al-Fatih secara umum, dan tentunya bagi adik-adik santri sebagai media bagi mereka untuk belajar wirausaha, yang memang menjadi salah satu moto, salah satu misi dari Ponpes Al-Fatih ini untuk mencetak santripreneur yang ada di Indonesia ini, dan khususnya yang ada di Surakarta ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan PKM yang sudah kami lakukan. Semoga PKM yang akan datang bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di sekitar UIN Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.